Seperti itu. Nah, ini contohnya tanggal 14 ya. Tanggal 14 ini, wah cyber dipanggil nih udah dua dan ada bintangnya. Cyber juga nih. Saya ikutan akhirnya di sini di cyber gitu untuk hari Senin. Karena saya melihat di gennya itu sepi gitu. Saya langsung pindah ke nyari yang rame ah gitu. Nah, dia dia akan menginformasikan ke kita walaupun dari minus 13% gitu. Walaupun dia dari merah, dia akan informasikan ke kita gitu. Dan saya berani ambil cyber karena memang dia momentumnya masih adalah sisa-sisa dari beberapa hari ARA ya gitu. Kemarin kan udah beberapa hari ARA, terus udah gitu dibanting, terus ya mungkin ada panic selling. Nah, saya bisa masuk di situ gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi ada yang secara tidak langsung kita harus aware terhadap market gitu. Ada juga yang memang berdasarkan data seperti bot ini gitu. Bot ini kan dia berdasarkan data aja. Seperti itu teman-teman. Jadi informasinya bot tuh seperti itu. Terus eh, ketika disebut apakah kita langsung HK? Ya enggak juga. Kita harus lihat dulu kondisi dari order booknya seperti apa gitu. Normally kan teman-teman juga pastinya begitu kan. Kalau misalnya ada yang saya informasi ini, saham AHA gitu. Nah kan teman-teman juga pasti nggak langsung serta-merta langsung di HK gitu saham AHA. Teman-teman harus proses dulu, bener nggak nih saham AHA atau saham emiten yang lain ketika disebutin dia ada potensi gitu. Seperti itu. Jadi apa? Nah, terus teman-teman mungkin bisa all in silahkan kalau yang suka pakai all in, tapi biasanya dibatasi kan. Dia jadi ada dua teknik yang saya sepengetahuan saya ya ada dua teknik mau pakai all in tapi dibatasi persentase resikonya gitu atau mau pakai average down atau averaging itu juga beberapa kali averaging terus dibatasi resikonya seperti itu sih. Nah, informasinya seperti itu. Jadi bot ini hanya alat bantu buat teman-teman yang mungkin pusing melihat running trade. Jadi ada informasi tambahan dari bot ini. Kuncinya sih fokus ya. Kalau melihat bot ini sama kayak running trade kan kita harus fokus tuh di running trade gitu. Kuncinya kayak gitu. Jadi kalau bisa mantau dua-duanya dari gain left bot ini melihat dari persentase kenaikan, yang ini frag left bot melihat dari keramaian. Seperti itu. Itu aja sih informasi dari botnya Om Bambang. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, itu dari Om Vijay ya. Ada botnya itu. Jadi intinya kalau sudah ada yang ada bintangnya, ya kan, kalian masuk lihat bid overnya. Kalau bid overnya ribuan, ya kalian masuknya ratusan lot. Kalau bid overnya ratusan lot, kalian masuknya puluhan lot. Prinsipnya seperti itu. Jadi jangan terus ada bintang, kalian beli all in 5.000 lot, bid overnya 500 lot, ya nggak ketemu. Itu. Jadi jangan semata-mata, wah ini gua udah bayar botnya, gua sikat aja udah. Tapi bid overnya tidak memadai, jadi harus dilihat lagi. Itu. Terus yang kedua, kalau sudah jam siang, jadi bot ini memberitahukan bahwa posisinya lagi rame ya, Om Vijay ya, bener ya? Yang Saham frag ini. lagi rame Om. Yang Ya, gen kan yang juga frag. sama kan? Yang bintang itu kan Yang juga. gain itu ada potensi kenaikan Om. Persentasenya lagi dinaikin gitu. Tapi kalau kemarin saya lihat ada yang guyuran juga loh. Begitu Iya, nongol di betul. posisinya lagi guyuran. Betul. Jadi makanya Jadi kita harus wait and see dulu. ya, jadi teman-teman patokannya gini ya. Jadi patokannya gini. Kalau pagi hari sudah pokoknya keluar bintang gas, HK merem aja. Kalian cari 1 T, 2 T out gitu aja sudah. Nah, kalau sudah jamnya siang, kalian lihat gitu loh. Ini sahamnya keluar nongol bintangnya ini posisi udah berapa kali. Kalau sudah berkali-kali dan posisinya dari high-nya misalnya 170
Dan sekarang keluar bintangnya di 160. Berarti posisinya ini bahaya, bisa guyuran ini gitu loh. Nah, kamu jangan masuk. Tapi kalau misalnya sekarang keluar bintang 160, posisinya merangkak dari bawah ke atas, wah ini uptrend, boleh kita masuk gitu. Beli saja 1 T, 2 T, jual, nggak perlu arah-arahan lah. Kalau mau arah ya silahkan di trailing stop sendiri gitu. Tapi rata-rata saham yang pakai seperti ini itu 1 T, 2 T aja mainnya. Selebihnya ya bonus lah. Nanti mesti dari 2T biasanya turun, modelnya gitu. Jadi teman-teman harus siap. Nah kalau nggak sesuai gimana? Ya kalau nggak sesuai ya di cut loss. Itu jadi jangan terus, wah ini gue udah bayar Om Vijay, udah bayar botnya, masa gue cut loss? Ya nggak bisa seperti itu. Om Vijay mau suruh ganti kerugianmu ya nggak mau ya Om Vijay ya. Jadi kalau nggak sesuai ya buang gitu loh. Seperti tadi ada apa ya, saham apa ya tadi ya? Gua masuk sama Om Simon. Wah, nggak sesuai ini. 85, buang balik gitu loh. Kalah 2T kan gitu. Tadi Iya, ada betul. sama apa ya tadi ya siang ya, ada rekamannya itu. Hoki nongol tadi. Disikat malah turun ya sudah gitu loh. Buang gitu. Untung buang, habis itu longsor lagi kan. Prinsipnya seperti itu kalau pakai bot. Tuh, jadi membantulah. Tuh. Nanti kalau mau yang mau join itu botnya ada di situ. Nanti gratis 5 kali pertemuan ya. 5 hari bursa, Om. 5 hari bursa gitu. Ya. Jadi perlu dipertegas ya, di sini saya sama Kohtom bukan terus mengizinkan Om Vijay terus kita dapat komisi, enggak. Jadi kita benar-benar di sini fair, kita berbagi. Dan saya rasa ini botnya juga baik, jadi nggak ada tendensi nanti wah ini gua dapat komisi dari Om Vijay, enggak ada. Ya benar ya Om Vijay ya. Kan gitu. Nggak ada, Om. Ya. Om Vijay pun nggak ada jualan, Om. Nggak ada jualan bot, maaf ya. Yang di YouTube ya. Om Vijay nggak ada jualan. Jadi botnya ini fungsinya, donasinya ini dibuat urunan bayar di IDX ya Om ya. Data feed-nya aja, Om. Sewa servernya itu. Tuh. Itu teman-teman. Jadi maaf aja kalau gini loh, kalau misalkan di grup ada yang bilang seperti itu. Bentar, ada anak telepon. Ya. Kalau misalkan di bot ada yang bilang begitu kan tadi kan ya aku sebenarnya nggak enak juga. Dia bilang, Om Vijay udah jangan dah. Terus sangkanya nyari duit lagi. Aku bilang begitu. Kita dari dulu nggak pernah nyari duit ya. Dari dulu nggak pernah. Saya mah sama Om Vijay nggak pernah. Sampai saya ditikam dari belakang. Saya ditikam dari belakang. Tanya Om Vijay, kenapa saya udah ajarin semuanya. Dia buka kelas. Sekarang kalau pengen masuk yang itu bayar 5 juta. Ya. Saya ditusuk dari belakang. Mang Cepot, di sini, di grup ini, kita kan maunya berbagi. Jadi, saya melihatkan bot ini memang berfungsi. Jadi, makanya saya, oke lah, nggak apa-apa. Kan saya udah merasakan kan, ada gunanya gitu loh. Karena bagaimanapun, kan ini memang berbayar gitu loh. Jadi, kadang orang punya image apa ya silahkan. Yang penting kan prinsipnya ya memang image dari untung. Mau pakai bot apapun ya tetap bayar gitu loh. Wong itu kan servernya kan ya sewa gitu loh. Mana ada orang yang mau bagikan gratis kan nggak ada. Prinsipnya seperti itu. Jadi teman-teman yang mau join ya silahkan join. Gratis dulu 5 hari. Kalau bisa cuan ya kamu ikut donasi. Kalau nggak bisa ya nggak usah. Prinsipnya seperti itu. Nggak ada paksaan. Nah, rata-rata kita ikut bot itu kan nggak mudeng. Caranya gimana gitu loh. Seperti gua dulu pernah ikut di tempatnya Mang Cepot ini. Gua nggak paham, nggak diterangin kok. Ya akhirnya gua nggak merasakan cuan, terus terang aja gitu loh. Gua keluar gitu loh. Terus terakhir ini dikembangin ada bintangnya ini. Wah, gua penasaran, gua ikut lagi. Wah, oke juga ini gitu loh. Daripada matanya lelah lihat running trade, ya kan? Ini kan oke, sudah kayak ada alarmnya. Wis, ini sahamnya ini gitu. Jadi kita tinggal masuk, kita lihat, oke, kita gas. Gak oke ya, jangan gitu. Ya kan kayak contohnya kan saya larang. Ya. Itu awas, nih turun wifi nggak bakalan naik. Benar kok dibuat turun tuh wifi. Kenapa wifi bisa turun?
Itu kan Iya, ada sebabnya. masalahnya kan Mang Cepot nggak ngajarin terus. Jadi teman-teman di Ya sini masalah harus itu trauma, Om. teman-teman Traumanya di kenapa? sini Saya ditusuk-tusuk dari masalahnya belakang. harus dibiasakan juga. Jadi kalau memang tidak sesuai, ya kan harus mau cut loss. Kan prinsipnya gitu ya, Mang Cepot ya. Iya, Betul, Om. prinsip saya begitu. Kalau nggak sesuai ekspektasi harus keluar. Ya, Jangan kuat. ditahan. Kuat tuh Contohnya cut YP loss. kan saya bilang nggak bakalan naik lagi. Saya bilang nggak bakalan. Kenapa? Ada alasan tertentu nggak bisa naik lagi. Saya bilang begitu toh. Tapi pertama udah digoyang dari kemarin. Tanya Om Wijaya ini di grup Om Wijaya. Gue bilang ini lagi sideways. Mau kemana nih barang? Sampailah 8%. Hari ini nyampe juga 7%. Cuman aku bilang nggak bakal naik. Udah kebaca. Jadi gini Om Bambang, jadi kayak contohnya kalau orang yang udah lama pakai bot biasanya feel-nya udah dapet biasanya gitu ya. Jadi kayak misalnya contohnya kasusnya Wifi itu udah sebenarnya udah 2 atau 3 hari kemarin tuh udah dipanggil-panggil gitu. Tapi cuman Cuman harganya di situ-situ rame gitu. Tapi harga di situ-situ. Tapi cuman kan memang ini pertanyaannya apakah lagi sideways ataukah lagi swap di over nih kan kita nggak tahu sebenarnya apa yang dimainkan sama apa maker ya dan kita juga iya. bukan yang bisa ngegerakin harga kemana yang bisa ngegerakin harga kemana kan makernya gitu kita maker juga kalau marketnya merespon pastinya dia akan lanjutin gitu kan tapi kalau nggak ngerespon ya dia juga tarik balik lah gitu. Biasanya begitu. Nah, kalau orang teman-teman yang udah feel-nya udah dapet sama botnya nih, biasanya kayak contohnya BSML. BSML tuh udah 2 atau 3 hari kemarin lah udah dipanggil-panggil gitu. Tapi cuman Belum uh, ditaikin. belum ditaikin betul gitu. Nah, hari Belum. ini tadi digas tuh. Nah, sama tuh Ahab juga. Kalau Ahab kan mainnya dia cuma sehari 2 hari ya gitu. Nah, sama tuh kemarin udah digas, terus udah gitu sore-sore ada sisa lah gitu. Sisa digas lagi, terus udah gitu tarik lagi turun. Kayak begitu aja sih. Nah, kalau mungkin harus punya sense-nya juga gitu. Benar kata Om Bambang tadi, kalau misalkan memang nggak cocok, ya kita harus buang. Saya juga pun begitu gitu. Tapi sebelum saya buang, saya kadang mikir-mikir dulu gitu. Mikirnya harus mikir cepet saya masuk gak nih kayak contohnya hoki nih masa hoki tiba-tiba lagi dinaikin nih ada apa nih gitu nah itu something yang yang kita harus pertanyakan gitu apakah benar-benar akan naik ataukah memang cuman pancingan doang gitu gitu biasanya seperti itu nah itu kayak begitu itu experience lah yang menjawab saya pun masih belajar dengan kasus-kasus seperti itu gitu nah jadi nggak langsung benar kata Om Bambang kalau nggak sesuai dengan trade plan kita, wah ini langsung diguyur nih, duitnya ditarik, kita harus keluar, harus berani keluar seperti itu Om, benar Om? Ya, intinya metode bot ini harus juga dipadukan dengan bid offer, dengan pengalaman. Jadi dengan adanya bot ini kalau menurut saya teman-teman jadi nggak perlu disuapin terus-menerus. Jadi kan semacam sudah ada radarnya. Jadi kadang kan kalau di grup ini live, jadi kadang saya nggak bisa, Kotom nggak bisa, kalian sudah bisa trading sendiri gitu loh. Jadi dengan panduan bot ini bisa ngerti, oh ini sahamnya rame. Nah, itu sudah ada panggilannya gitu loh. Kalau sementara ini kalau live kan tinggal yang pandu antara Kotom, saya atau Om Simen atau teman-teman yang lain kan gitu. Sama juga sih sebetulnya. Cuman kalau bot ini ya kalian harus donasi, prinsipnya gitu. Cuman secara donasi pun ini sahamnya yang nongol itu juga fair. Jadi nggak saham yang apalanku. Kalau saya di running trade yang rame apa, nggak tentu saya omongin karena saya nggak tahu polanya gitu loh. Kalau yang tempatnya bot ini jadi saham-saham yang baru, yang rame, dia pasti ngomong gitu loh. Lah tinggal kalian masuk aja lihat bid offernya oke, kita kalian buy aja gitu loh. Gitu. Itu sih prinsipnya kalau saya ya. Terus ada juga Om yang dibatasi gini Om, dibatasi kayak misalnya teman-teman nggak suka nih kalau yang puluhan lot atau ratusan lot gitu kan. Ada kan tuh emiten-emiten yang hanya ratusan lot ya Om.
gitu. Ada Ya, ya, beberapa. ya. Bisa di Nah start. itu mungkin teman-teman juga batasi nih, ketika disebut kita langsung klik order book atau buka order book, oh cuma ratusan lot. Nah kita ngebatasin diri kita untuk melakukan itu, tapi kan nggak semuanya orang itu sama, ada juga yang memang suka dan tahu karakteristik emiten tersebut gitu. Nah itu dia suka dengan emiten itu walaupun hanya ratusan lot gitu. Nah gitu. Jadi bot ini sifatnya universal, jadi nggak bisa saya batasin hanya beberapa emiten aja yang misalnya yang puluhan not di take out. Nggak juga gitu. Kadang ada juga yang membutuhkan hal itu, seperti itu. Jadi kita yang membatasi diri kita sendiri. Ya, ya. Jadi teman-teman seperti itu ya. Jadi masalah bot ini silahkan yang mau coba gratis. Nanti di-share lagi Om, boleh Om? Ya, Ini siap dikasih Om. share gratis. Teman-teman cobalah. Cobalah. Kamu mau pakai bot apapun, ya sama lah ada donasinya. Nggak ada bot yang gratis. Semua bot ada donasinya gitu loh. Tapi saya rasa ini botnya oke lah, 100.000 sebulan tuh kecil lah. Gitu loh. Cuman masalahnya, lah teman-teman bisa konsisten, cuan nggak pakai bot ini gitu loh. Kalau kalian nggak bisa ya jangan dipakai gitu aja. Kalau menurut saya sih oke gitu loh. Tinggal kalian terapinya di Bitover dan lain-lain itu. Itu ya. Betul. Mari, ada yang mau ditanyakan nggak tentang bot? Boleh langsung sama Om VJ nih yang punya. Kalau ada yang udah pernah trial, terus minta trial lagi 5 hari. Itu saya kasih Om. Terus setelah trial belum cuan lagi. Om, saya minta trial lagi. Saya kasih lagi Om. Sampai dia cuan Om, saya bilang. Oke, sampai cuan saya bilang gitu. Oi, tapi Om cuman Denny, memang Om Denny, oi. Ya Om, Kotom ya. Ini lu kasih ke gua, nanti gua share screen-nya tetap pakai bot kamu aja, gitu aja. Om Mamang? Iya, cocok. Cocok. Udah Jadi kan, kalau gua nggak ada, gua ada apa-apa nanti gua tetap share screen aja. Jadi kan teman-teman udah bisa mandu. Kotom sudah masuk Kotom. Om Bambang juga udah masuk. Hah? Udah masuk itu Kotom. Udah masuk? Udah Mas. Kayaknya kebanyakan grup kayaknya. Nah, satu lagi Om VJ. Tadi kan lihat Mang Cepot tadi, dia kan punya itu MPPA, bisa diklik semua MPPA, nongol MPPA satu grup. Gimana caranya itu? Nah, itu nanti kita tanya Mang Cepot ya. Setelah sesi tanya jawab bot ya, Om. Oh, iya. Loh, ini tuh tadi botmu kok. Botmu itu diklik MPPA langsung keluar semua tadi. Ya, yang mana Om? Keluar semua tuh Mas. Oh, yang jam 9.16. Iya. Itu diklik atasnya MPPA gitu ya? Enggak, jadi gini, kalau mau nyari, saya share screen dulu ya Om ya. Boleh. Jadi ini kalau misalnya teman-teman punya saham apa, kan nggak mungkin liatin bot terus. Jadi lihat, ini tadi keluar bintangnya di berapa. Nah, ini oke nih. Jadi kayak gini Om, tadi kan hari ini ya. Jadi Mang Cepot tuh menerapkan apa yang disebutkan di jam 9.16, Mang Cepot buat jadikan watchlist tuh Om. Jadi gini, jadi yang tadi saya sebutin, jadi jam 9.00 ini, ini di frag ya. Saya di gain sebentar ya. Nah ini dia. Sebentar. Jadi jam 9.00 ini botnya itu dia lebih mengkerucut Om. Jadi kita harus fokus di beberapa emiten dulu. Jam 9.00 sampai jam 9.15. Nah ini jadi kita fokus dulu nih di beberapa emiten nih kayak AHAP, RAPI, LMAX, WIRG, BSML gitu. Nah setelah jam 9.16, karena kan kalau nggak gitu nanti banyak banget tuh yang muncul kan. Teman-teman dulu pusing, ini mana yang mau saya cek nih gitu. Akhirnya ya udah saya kerucutkan dulu hanya beberapa.
untuk sampai jam 9.16. Nah, 9.16 baru dia akan melebarkan lagi scannernya gitu, si botnya. Nah, ini bisa dijadikan watchlist nih yang cara teknik yang Mang Cepot. Jadi yang ada di sini jadiin watchlist nih sama Mang Cepot nih, gitu. Di jam 9.16 itu udah pasti ada seperti ini, Om. Gitu. Pasti ada seperti ini ya, jam 9.16 ya. Pasti, karena ini dia scannernya langsung digedein, range scannernya yang tadinya misalkan cuma 10 emiten, sama ini langsung digedein 50 emiten, langsung di-scan sama dia. Gitu. Nah, inilah saham-saham yang masuk jajaran top gainer. Gitu. Nah, kita bisa pantau nih, kayak Pegeo, GoTo, kan lumayan. MYOR juga tadi dipanggil-panggil, MPPA, gitu. Kayak seperti itu. Jadi istilahnya ini saham-saham gainer ya. Ya, betul. Ini saham-saham yang gainer, jam Om. ini ya. Ya, jadi ini bisa dijadikan watchlist. Nah, nanti lebih detailnya nanti kita tanya Mang Cepot. Berarti Gitu. Mama TX-nya 3 ini sudah dipanggil 3 kali. TX-nya 0 ini baru dipanggil, belum dipanggil berarti ya. Cuman gainer TX0 ini ya? TX0 baru masuk ke dalam jajarannya scanner, baru di-scan, Om. Oh. TX0 itu baru masuk ke botnya alat saham IDX. Nah, nanti kalau udah TX1 kayak gini nih, Humi, MPPA, Akses, Citra, PGO nih yang ini nih. Nah, berarti dia dipanggil lagi nih gitu. Jadi ini ada bintang-bintangnya nih. Humi kan lumayan, MPPA lumayan, PGO juga lumayan. Gitu. Nah, itu biasanya ada dua jenis tadi, makanya Om Bambang yang ada teknik dari kecepatan transaksi. Kalau saya kan sukanya kecepatan transaksi aja, karena saya males malamnya tuh screener atau memang analisa tuh udah males lah gitu. Jadi saya butuhnya hanya kecepatan transaksi aja. Nah, kalau yang kayak begini, ini kan butuh butuh effort lebih. Apakah yang tadi saya sebutin tuh, apakah dia lagi akum, apakah lagi distribusi, ataukah bandarmologinya bagus atau bandarmologinya jelek, ataukah technical analisisnya bagus ataukah technical analisisnya jelek, kayak begitu. Jadi kita harus punya dasarnya, atau memang kita mau pakai technical analysis. Oh, ini oke nih, cocok nih, dari TA-nya masuk nih. Nah, itu silahkan masuk gitu. Jadi ada dasar tambahannya gitu. Nah, saya nggak bisa menambahkan itu di dalam bot karena terlalu banyak faktornya, Om. Gitu. Saya hanya bisa menambahkan ini. Seperti itu, Om. Dan yang lain. Om Ya, Tom, Kotom sudah dapet juga dari awal sama ya. Om Bambang. Jadi ini Om Denny, ini kalau boleh ya kan, nanti kita kan ada itu di-share sama Kotom yang Gen Left Bot ini di-share. Jadi kan mungkin yang saat ini belum mau kan join live tele-nya bisa lihat di sini dulu gitu. Iya, Itu betul. kira-kira gimana? Nggak apa-apa, Om. Silahkan. Ya, Nggak jadi masalah. Kan memang nggak begitu jelas. Kalau kamu pengen jelas ya kamu berlangganan kan gitu. Iya, kadang kan mungkin gini ya, teman-teman. Kadang kayak contohnya kalau Om Bambang lagi ada urusan, kalau Tom lagi ada urusan kan terkadang masa kita nggak bisa trading gitu kan dari kalau nggak ada yang mandu gitu. Nah, salah satunya ya pakai bot inilah gitu. Nah, kalau teman-teman lebih mau advance lagi, nanti tinggal disandarkan tuh. Sebenarnya kan standarnya kan kita kalau trading pakai running trade ya, Om Bambang ya. Ya, Standarnya ya. gitu lah ya. Nah, kalau misalnya punya waktu analisa, jadi apa yang si bot ini muncul di running trade, gimana caranya bisa muncul. Nah, kalau bisa menganalisa itu, silahkan tuh. Oh, ternyata ciri-cirinya begini nih, gitu. Nah, itu tinggal gunakan, gitu. Jadi, nggak ketergantungan dari bot, nggak ketergantungan dari Kotom atau Om Bambang, gitu. Ya, itu silahkan aja. Tapi itu, ya itu kan perlu analisa, perlu waktu, perlu pembelajaran lebih lanjut lagi, gitu. Seperti itu sih. Tuh, sebentar. Maksudnya analisa yang dari running trade sama ini dipadukan gimana? Bukannya
Saya lihat kalau running trade nongol, left botmu ini mesti nongol juga, Om. Ya, tapi kan running trade banyak banget tuh Om. Gimana cara memfilternya lebih smooth lagi Om? Lebih lebih halus lagi lah gitu. Tapi saya Ini rasa enggak malah bot ini malah dia lebih lebih apa ya, lebih saham yang tidak dikenal tuh tahu-tahu nongol gitu loh. Memang ramai. Iya. Ya jadi gitu Om. Makanya saya kan dari dulu nggak puas dengan running trade tuh Om. Sebenarnya kenapa bot ini terbuat? Karena saya nggak puas dengan running trade gitu. Kadang di running trade nggak nongol, di botmu nongol. Kok bisa seperti itu ya Om ya? Apa karena sekali HK banyak atau gimana ya? Nah itu algoritma bot itu saya juga kadang kok bisa begitu ya gitu. Gitulah dia pakai AI juga kan waktu itu saya membuatnya. Iya. Iya. Seperti tadi ada saham yang nggak jelas tadi ya, nggak nongol di running trade. Loh, tahu-tahu ada nongol ini ya gitu. Tak buka tadi kok David tadi yang cuan dia. Tapi mainnya tipis. Ya, Ari kali Om, Ari ya. Ari sama Ari. Iya. Ari. Kalau di running trade itu yang saya bilang tuh waktu kemarin sama Kotoms. Kotoms kalau misalnya di running trade bisa value aja itu enak tuh gitu. Tapi kan kalau value kan apa berat servernya memang. Oh gitu ya. Iya, karena value itu gini Om. Value itu ibaratnya kayak misalnya ada saham gocap ya, saham 50 perak, nge-HK 50.000 lot dengan saham 5.000 perak, nge-HK 50.000 lot itu kan jauh kan beda. Tapi kita harus sebenarnya masih bisa, otak kita masih bisa ngitung tuh gitu. Tapi kalau udah disiapin sama running trade kan sebenarnya lebih enak gitu. Tapi cuman memang efeknya berat banget itu karena mengkalkulasi itu gitu. Mengkalkulasi value. Ya. Jadi udah Ini Kotom besok di share aja Kotom. Lu kan udah lu share tuh gen botnya Kotom. Share aja nggak apa-apa kok. Ya. Gitu. Ini teman-teman ada yang mau tanyakan nggak? Ada Om VJ ini. Mari. Tanya Om. Ya silakan, siapa nih? Kevik. Ya Om silakan. Ya mau nanya, ini kalau di grup sini kan kebanyakan mainnya dari merah itu Om. Kalau mau ngelihat yang dari merah-merah yang frekuensi itu ya Om ya. Betul yang Om. Dari bukan hijau, yang dari merah rame gitu. Betul. Dulu sebenarnya ada dua kalau gen itu kan dari hijau tuh Om. Iya. Gen itu dari hijau, kalau frag itu keramaian. Nah, dulu ada namanya botnya loser. Saya belum aktifin sih. Sebenarnya engine-nya udah siap, tapi belum saya aktifin. Gitu. Nanti mungkin kalau udah minus 35 kita bisa aktifin tuh. Karena biasanya kan mainnya dari merah kan. Ada teman-teman yang suka main dari merah gitu. Nah, mungkin nanti saya bisa aktifin. Gitu. Iya, karena Tapi resikonya kan agak lebih minimal kalau dari merah, kalau RB-nya betul. sekarang gitu. Betul. Dari yang frekuensi itu bisa berarti Om ya. Dia nongol muncul juga ya walaupun masih minus ya. Ya, saat ini ya Om. Jadi dia melihat dari yang ramai dulu Om. Iya. Jadi kan ada juga saham yang tidak ramai tapi ikut naik kan gitu Om. Kadang kura-kura lah sebutannya kalau Om Bambang bilangnya kura-kura ya. Iya. Gitu. Ada juga yang kayak gitu. Tapi naik gitu pelan. Itu gitu. kamu sekarang buka di frekuensi aja bisa tahu kok minus berapa persen tuh. Iya betul. Jadi sahamnya rame, posisinya minus 6%, ya sudah gitu, lu buy aja itu. Betul. Itu ada tanda bintangnya juga Om yang di itu. Ada Om. Itu. Om VJ share frekuensi coba Om VJ. Dikasih contoh ini loh, minusnya di sini gitu. Itu di frekuensi Lebot ada kok. Minus ada bintangnya gitu. Nah, sebentar. Hari ini ya Om kita lihat ya. Iya. Ya, BMRI itu minus 2,52 ada bintangnya itu. Ini Om. Ini di frek ini tanggal 15.
Nah, ini dia. Oh, yang di frekuensi ada yang posisi minus, udah ada yang plus Plus. juga masuk juga Ya. ya ke situ ya. Iya, betul. Jadi sahamnya ini rame, buy sell-nya rame tapi minus gitu. Om Kepik. Nah, Oke, tapi ada berarti. Ya. nah, tapi ini yang minus rame ya, Om. Minus rame itu dia kalau kura-kura itu dia nggak tampil di sini. Paham ya, Om? Kalau kura-kura tuh naiknya pelan gitu, tapi cuman itu kan nggak rame kan, pelan 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 tapi naik gitu. Nah, itu nggak di sini. Nanti harusnya di Ini bisa dikatakan minus tapi pas guyuran. nanti saya siapin kalau udah minus 35%, saya siapin namanya buat loser nanti. Buat loser tuh Loser. berarti nampungnya yang pas di ARB gitu. Iya, Rame di semuanya ARB merah. dimakan gitu ya. Semuanya merah semua, Om. Di situ minus, kumpulan minus semua, Om. Nah, tapi ini frekuensi Anda ini kalau tak lihat minusnya pas minus guyuran loh, Om Vici. Nah, itu kita harus lihat. Makanya tadi, Om. Kalau ini minusnya minus guyuran atau minusnya lagi di bawah naik. Jadi Cyber aja, dikombinasi ya. kita harus tetap melihat order booknya, Om. Kayak contohnya kemarin tuh saya dapat di Cyber. Contohnya di jam ini nih. Dipadukan sama itu loh, apa bid overnya Om Kepik. Nah, ini nih, Om. Ini dia. Jadi tanggal 14 ini Cyber ini minus 13%, rame banget tuh, Om. Di minus 13, terus udah gitu ada bintangnya lagi minus 12. Oh, oke lah saya ikutan gitu. Dia dibawa sampai plus berapa gitu, saya lupa. Dibawa sampai plus berapa, terus diguyur lagi, dibanting lagi ke bawah. Gitu. Cyber minus 2. Nah, tadi kan minus 13 ya, Om ya. Di sini ya, minus 13 sampai dibawa ke minus 2 nih. Anggaplah kita sampai di sini nih. Nih, 19 kali dipanggil sampai minus 2, Om. Kan udah lumayan tuh. Gitu, Om. Saat ini tapi yang ramai aja ya, Om. Yang muncul seperti ini. Yang ada minusnya. Oke, Om. Itu yang minus ada yang tanda bintang nggak, Om? Ada tuh. Ini. GCTL. Ini. GJTL ada, tapi cuman, nah kayak gini nih. GJTL ada, tapi cuman saya nggak masuk. Kok bisa gitu? Karena saya melihat ya orang Buangan. momennya udah habis lah gitu. Momennya udah habis, orangnya udah jualan dulu kan. Gitu. Udah beres juga acaranya gitu. Paling ini sisa-sisa doang gitu. Nah, akhirnya saya nggak masuk. Tapi kalau cyber kan baru kemarin 3 kali arah kan, terus mungkin di bawah ARB, terus udah gitu muncul di minus 13%, panic selling nih biasanya. Nah, saya ikut di situ, gitu, Om. Berarti prinsipnya ini dari boot ini, terus kita tetap harus lihat bid overnya ya, Om ya. Dia Oh iya, betul, Om. buangan atau enggak gitu ya, Om ya. Betul, wajib itu, Om. Nggak, Terus nanti jangan. jualnya juga gitu ya, tetap lihat itu ya, dia udah buangan apa belum gitu ya, Om ya. Jadi Jualnya nanti ya. jadi gini, Ya. Om Kepik, prinsipnya dari bot ini kan dia kan di keramaian, ya kan? Jadi pencopet istilahnya. Kamu kalau jadi pencopet, ya kan? Nah, itu harus cepat mainnya, gitu loh. Beda kalau kamu mau jadi perampok, gitu loh. Nah, kamu mau jadi pencopet ya harus setik 2 tik harus out, wajib, gitu loh. Perkara kamu mau buat trailing stop, silahkan, gitu loh. Tapi tidak sesuai ya kamu harus jual BIP atau cut loss. Itu. Ini kan rame sahamnya Om Kepik. Gainer istilahnya. Itu Om Kepik. Jadi kalau gainernya arah ya itu udah rezekimu gitu loh. Kayak Humi gitu. Kan disebutin dari bawah tadi dia. Gitu. Tapi kalau tidak semua saham harus kamu samaratakan bisa kamu pegang terus sampai seperti Humi loh. Jangan salah loh. Itu.
Itu Om Kepik. Oke, Karena kita nggak tahu arahnya mau kemana, yang tahu tuh cuma makernya doang Om. Gitu, makanya kita hanya membatasi resiko kita trading lah ya gitu. Dan cocok cuannya di berapa gitu. Kalau udah memang, makanya tadi bener Om Kepik bilang ketika buat ini info, kita harus cross check order booknya gitu, atau transaksi downnya lah. Ini udah waktunya sell atau waktunya buy gitu, ataukah masih memang bisa ditahan nih gitu, seperti itu. Nah, ada satu lagi Om Bambang. Ya. Jadi gini Om, ini baru analisa sementara ya Om ya, jangan dijadiin patokan murni ya Om. Jadi misalnya gini Om, di gen ini disebut Om awalnya nih ya, gitu ya. Misalnya ahap gitu ya Om. Nah, di frag ini juga disebut nih Om. Nah, itu biasanya dia naiknya tinggi Om. Biasanya rata-rata ya Om, nggak semuanya gitu. Dia pasti naiknya tinggi. Gitu, dan kita bisa hold lah gitu. Ibaratnya ini marketnya merespon gitu lah. Om, itu gen itu berarti kan gener. Ya. Frag itu berarti frekuensi. Betul. Ya kan? Gener itu kan juga paling banyak kan? Gener paling banyak maksudnya? Pembelian beselnya paling banyak saat ini gitu kan? Persentase kenaikannya Om. Jadi bukan pembelian, persentase kenaikannya dia yang paling besar melihat itu. Berarti genernya itu paling besar, sudah naiknya paling besar ya, breakout ya. Ya, ini kalau ahap gini kan, ahap dia lagi ngebut lah Om, ibaratnya gitu. Kayak di RTI bisnis itu kali Om ya, mover itu gener itu ya. Iya, betul. Kalau itu kan kita mainnya ada gini. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ya. Kita tuh kalau trading mainnya yang di top gainer aja gitu. Atau mau main di top loser gitu. Kalau main merah, ini kan di top loser. Nah, ini top gainers, ya mainnya di sini aja nih gitu. List ini. Gitu. Tapi kalau misalnya mau main di top loser, ya mainnya yang di sini aja, yang merah. Gitu. Tapi permasalahannya kalau di RT ini, kalau yang udah paham, ya bisa dipakai untuk trading gitu, untuk kayak seperti bot lah. Tapi kan terkadang kita nggak tahu mana sebenarnya yang lagi dimainin gitu. Itu yang jadi permasalahan saya juga gitu. Kalau misalkan ini udah jadi solusi, mungkin saya nggak bakalan buat bot. Tapi cuman di sini saya bingung dengan adanya list sebanyak ini, mana yang mau saya beli dari yang saham loser gitu. Kayak gitu Om. Nah, sekarang pertanyaan saya gini, Om. Bedanya apa sekarang genernya yang Anda sama genernya yang RTI? Gainer bot gitu Om? Ya. Jadi teman-teman di sini biar paham gitu loh. Bedanya apa? Kalau gener RTI kan itu kan susunan juga 10. Kalau tempat Anda ini kan yang saham apa itu tadi itu kayak ARI gitu nongol, yang di genernya itu iya. RTI nggak nongol, itu ARI gitu loh. Itu iya betul. Jadi kalau menurut saya si RTI ini dia punya algoritma sendiri Om. Jadi kayak semacam ini sih masih karena kita harus confirm dari si RTI-nya ya gitu. Ibaratnya gini. Jadi yang nggak liquid mungkin nggak ditampilin di sini Om. Atau memang kayak dari turnover-nya berapa? Ditampilin, hari ditampilin ada. Cuman waktu tadi itu nggak ada. Waktu live market itu nggak nongol dia gitu loh. Tapi di tempatmu nongol tadi. Iya, itulah bedanya. Bedanya seperti itu. Apa mungkin lebih sensitif gitu ya istilahnya ya? Ya sebenarnya udah saya set sih sebenarnya. Jadi kayak contohnya dalam botnya itu mana yang harus kita scan gitu kan. Udah saya masukin tuh. Nah, kalau yang terkait RTI,
mungkin ya Om, ini karena saya juga belum paham, tapi ini sih pemikiran saya aja, dia kalau belum mencapai volumenya berapa atau turnover-nya berapa, dia belum masuk ke dalam listnya yang ini, list si gainersnya si RTI gitu. Nah, tapi kalau buat ini dia nggak memandang bulu, kalau misalnya memang dia ada kenaikan, ya udah kasih tahu ke kita gitu. Hmm. Jadi gen itu udah kenaikan, frekuensi itu berarti keramaian ya. Betul Om. Nanti ada loser ya Om. Nanti tapi pas di minus 35% Om. Ada loser. Jadi intinya kalau gen ini saham hijau. Kalau frek ini saham ramai. Kalau loser itu saham merah. Emiten merah. Kayak begini Om. Di RTI kan ada gainer nih. Hijau semua kan ya Om. Ya. Ini saham hijau. Nah ini kan ada loser. Loser ini yang saham merah. Ini kan ada frek ya. Ada frekuensi. Nah ini saham yang ramai nih. Gitu. Doh ini juga kan dipanggil-panggil sama si bot ya. Tapi cuman kita harus lihat dulu. Doh ini kayak 50 kan udah tidur nih. Hati-hati ya kalau misalnya takutnya lanjut tidur kayak begitu sih. Ya. Terus kemarin ada yang nanya juga itu botmu sama anu selisih berapa itu? Waktunya. Sama real selisihnya itu yang bisa jawab harusnya harus merasakan sendiri Om. Oh. Kalau itu pasti yang merasakan sendiri harusnya bisa jawab nantinya. Pertanyaan itu jadi gini, kalau saya bilang kurang dari 5 detik, masa sih? Ya udah, kalau nggak percaya ya coba aja sendiri. Gitu. Tapi secara waktu itu kurang dari 5 detik harusnya Om. Oke. Ini ada yang mau tanya lagi enggak? Om Rizky mau tanya enggak Om Rizky? Apa yang lain? Silakan. Bu Dokter mau nanya, Bu Dokter. Bu Dokter kamu mau nanya enggak tentang bot ini? Kan sebelumnya kan ada satu lagi ya, frek sama gain ya. Itu hilang ya. Padahal itu yang biasanya dipakai kalau di atas jam 9.30 ya Om Den. Bukan yang dipakai itu. Nah, makanya gini, itu kan kenapa saya hilangkan. Jadi itu yang jadi teman-teman tuh pada rancu. Pada rancu tuh makanya saya hilangkan aja lah gitu. Jadi yang dilihat pada di atas jam 9 itu yang frek yang jam 9 kan gain sampai ya, 9.15. Terus di atas 9.30 lihat keramaian. Kemarin kan biasanya kan ngeliatnya kan si frek sama gain itu kan yang ketiga itu kan. Iya. Jadi kita nggak perlu buka 2 HP. Oh. Kalau tadi frek gain itu nggak perlu lihat 2 HP, pasangnya itu aja di atas 9.30. Jadi dia rame sama yang kasih bintang gitu bukan sih? Nggak tahu nih, aku nanya ya Om Den. Iya. Jadi kemarin saya settingnya harapannya seperti itu tuh. Jadi kita ada dua apa ya, frek dan gain gitu ya. Tapi setelah saya analisa dia lebih telat gitu. Jadi kayak semacam win rate-nya lebih rendah lah gitu daripada kedua inilah yang gain dan frek ini gitu. Nah terus udah gitu juga saya lihat kok lambat dia gitu munculnya. Akhirnya daripada teman-teman salah, akhirnya saya take out dulu aja gitu. Jadi pokoknya kalau jam 9 kelihatannya si gain aja, tapi ya, kalau 9.95 yang gain aja, tapi kalau misalnya udah lewat 9.15 atau 9.30 pakainya yang frek ya. Toh kalau misalnya dia ada bintang juga tetap keluar bintangnya ya. Ya, jadi konsepnya gini sebenarnya yang benar itu dua-duanya dipantau Dua-duanya dipantau.
yang gen Hmm. walaupun dia dari jam 9.15 tetap tuh yang gen seharusnya tetap dipantau. Yang frek juga dipantau gitu. Nah, tinggal tante misalnya gini, oh saya mau nyari yang emiten lagi rame apa sih gitu kan, biasanya kan gitu ya. Gitu. Nah, kalau kalau mau mencari itu, kita pindah ke frek. Maksudnya kita mantaunya ke si frek. Tapi gen tetap harusnya tetap tetap dipantau. Contohnya gini, kenapa harus tetap dipantau? Kasusnya yang seperti di jam ini nih, 9.16. Ini kan masih potensi semuanya nih, tuh. Yang ada PGO, GoTo, ada MPPA, ada Halo, gitu. Seperti itu tuh. Jadi kalau bisa dua-duanya dipantau aja tuh. Nah, Telegramnya di cloning aja nggak jadi masalah kok. Saya nggak jadi masalah Telegramnya di cloning. Iya ya, jadi Katanya mau kan. Yang satu botnya buat ngelihat yang satu botnya buat ngelihat apa namanya? Gen, Si gainnya, yang satu buat ngelihat frag gitu kan. betul, betul. Jadi Loh, dua caranya cloning pasang. gimana? Om? Misalnya Buka Om di punya berbagai macam di Hmm? berbagai macam device, Om Bambang, gampang itu mah. Aku pakai 2 laptop, yang satu laptopnya masukin nomor Telegramku yang ini, yang satunya juga sama. Kan yang aku bilang, aduh aku Oh. loncat tuh ya pindah ke laptop, gak taunya kalau sinyalnya berantakan suka nggak kedengeran. Tapi Terus pakai HP satunya kan lagi nggak pegang bisa di kan lihat handphone. dua, tetap satu kan? Bisa 2 Om. Iya. Oh iya, bisa pakai kalau kecuali cloningan gitu, tapi ya ribet lah, matanya kan layarnya cuma satu. Oh, Ya, tetap harus berganti-ganti kan? Nggak bisa handphonenya gini Iya Om benar. Bambang. dibagi dua, nggak bisa kan? Nggak, Nggak bisa. itu kalau pakai Kecuali dual dua app, ya, betul. Jadi gini Om Bambang, kalau mau pakai handphone, pakai 2 handphone, yang satu dengan nomor yang sama Om Bambang gitu. Jadi yang Oh. satunya misalnya pakai nomor 1 gitu ya. Nah, yang keduanya juga Telegramnya daftarinnya nomor 1. Jadi dia bisa dua Oh. dua handphone lah gitu. Dua handphone Nah, ya. kalau di laptop itu kita install Telegram dua. desktop kan. Iya. Iya. Telegram desktopnya yang satunya di C, yang satunya di D. Itu bisa Jadi dua-duanya harus tuh. pakai 2 HP istilahnya ya. Ya, kalau di laptop itu cukup cuman 1 laptop, tapi nanti bisa dua Telegram. Jadi installnya satu di C, yang satu installnya di Bisa. D. Tapi Tapi kalau laptopnya pakai HP ya, kalau pakai HP 9 sampai 9.15 kalian pantau gen bot Ya, ya kan. Jam betul. setengah 10 ke atas sekalian pantaunya pakai frekuensi dimodifikasi sama gen botnya. Gitu ya. Betul. Jadi dua-duanya kalau jam 9.15 ke atas, dua-duanya kita bisa pantau. Tapi kalau Ya. jam 9.15 ke bawah, itu kita lebih dominan ke gennya dulu. Nah, tapi kalau gennya itu sepi, Jadi Om lebih Bambang. gampangnya istilahnya kalau seperti saya ini kan HP-nya cuma 1 ya kan. Nah, 9 sampai 9.15 saya buka gen. Kan gitu Betul. aja. Nanti Gitu setengah aja. 10 saya bukanya satunya apa Gen namanya? boleh, frek boleh. Frag left bot. Iya. Kan lebih rame frag left bot karena kalau setengah 10 kan gennya udah rata-rata udah naik kencang-kencang itu udah nggak ada. Iya. Tapi Harus kadang nanti ada juga Om dikombinasikan. Bambang. Ya. Ada juga yang jam 10 baru dinaikin gitu, ada juga Om. Oh, ada juga ya. Ada. Berarti gen left bot oke lah, udah nanti dikombinasi sama frekuensi gitu ya. Kadang gen nggak nongol di frekuensi, nongol loh Om masalahnya. Iya betul. Jadi dia ini Om, kalau di frekuensi. Betul gitu. Om Vijay mau tanya Om. Iya Om David, silakan. Om, itu waktu di gain itu yang 9.16 itu kan muncul watchlist ya. Itu cuma sehari, cuma sekali ya di 9.16. Iya, 9.16 itu sebenarnya Om
bot itu bukan menginformasikan watchlist, bukan ya. Tapi scannernya Ya, digedein sama si bot. Sebenarnya itu, tapi cuman tekniknya Mang Cepot itu ketika scannernya digedein sama Mang Cepot tuh dijadiin watchlist sama Mang Cepot gitu. Ya, kalau itu kita kita salin, setelah itu kita lihat di frag kan boleh ya. Maksudnya lebih menurut pengalaman dari Om VJ, oke nggak kalau itu dibuat watchlist selama seharian? Oke Om, kayak contohnya PGO. Lihat aja deh Om. PGO itu naik, MPPA naik. Ini Om, saya share lagi ya. Tapi Om David, ini model-model seperti ini mainnya main copet Om David. Jadi kalau lu ada kerjaan lain ya lu harus TP. Gitu aja. Nanti kalau enggak ya longsor gitu loh. Kecuali kalau yang gainer ini sahamnya memang saham-saham yang liquid dan bukan gorengan. Oke Om David gitu. Gini, Om Bambang, saya belajar dari Om Zainal, itu kan dia ngikutin terus selama sehari. Misalnya kita ambil di Bumi, pada waktu dia naik dia TP, pada waktu dia turun dia perhatikan turunnya di mana. Kalau kita sudah tahu watchlist-nya, enak berarti. Lebih kayak kalau kita mau ngikut di Om Zainal ya. Seperti itu, Om. Iya, cuman masalahnya kan kamu kalau ikut Om Zainal kan kamu nggak bisa ditinggal kemana-mana. Oh ya, betul. Ya. Ini yang saya ngomongkan kalau kamu kalau misalnya memang tidak full time trader, ya kamu harus TP gitu loh. Jadi jangan sampai nanti istilahnya, ini bisa di watchlist katanya Om VJ. Nah, kamu tinggal ke kamar mandi atau kamu tinggal jemput anak ARB. Ya, nanti yang salah Om VJ lagi. Kan gitu. Oh, enggak. Maksud saya ini misalnya. Betul, jadi, ya. Strateginya yang punyanya Om Zainal itu istilahnya kan copet. Ya hampir sama, copet-copet di sini. Oke, gitu loh. Jadi mau kamu keluar masuk in out di situ saham-saham yang kamu hafalan tuh boleh, nggak apa-apa gitu loh. Nggak harus nongol di gainer kalau itu. Betul. Maksud saya itu gini, Om. Maksud saya itu gini, kalau kita sudah dapat katakan yang di 916 itu kita dapat 5, berarti kita sehari kita punya watchlist 5 itu. Apa benar gitu, Om VJ? Bisa nggak dijadikan seperti watchlist harian? Bisa Om. Oke, sip. Watchlist itu kan sebenarnya hanya daftar pantau kan, gitu. Nah nanti bisa naik, bisa turun deh ya, jangan salah dulu loh. Nanti watchlist kira terbang terus, enggak loh. Enggak. Cuman kita menghindari daripada lari ke saham-saham justru yang satu aja nggak kuat ya, kadang satu aja nggak kuat ya. Satu aja nggak kuat gitu loh. Jadi jangan dibuat patokan. Kena guyuran banget, terlalu banyak orang matanya sibuk jualan ya mampus lah. Gitu. Ya intinya banyak orang buy akan naik, banyak orang jual akan turun. Dah gitu aja ya. Keputusan di tangan kalian. Jangan lu patokan watchlist nanti lu patokan watchlist. Wah ini watchlistnya, ya pas ngepasi terbang. Nah, kalau tahu-tahu nyungsep. Enggak, maksud saya itu gini Om Bambang. Itu kalau misalnya kita sudah punya katakan 5 atau yang dimuncul di situ. Kan kita juga seperti katanya Om VJ kan kita harus perhatikan. Daripada nanti muncul yang aneh-aneh kita nggak tahu emitennya tambah bingung juga gitu. Iya kan? Ya, jadi kebanyakan gini ya Om David ya. Saya buka sekali. Ya. Watchlist itu kalau misalnya memang posisinya uptrend, itu Anda untung. Tapi kalau itu watchlist posisinya downtrend, ya kan? Nah, itu bahaya. Nah, itu menyebabkan kita ini sangkut gitu loh. Karena watchlist kan begitu dari open, jebret naik 20%. Ya kan? Nah, biasanya kalau seperti itu, pencopet itu pasti copet terus, jual beli terus. Sudah naik 20% tetap beli. Gitu loh. Nah, sikat terus, ya kan? Sampai 25% sikat terus gitu loh. Akhirnya biur, dia ngebit, nggak mau cut loss. Nah, dari 25% di bawah minus 10%, nggak sampai ARB lah. Ya kan? Kamu ngebit terus. Nah, itu
Akhirnya yang Iya, kebanyakan sangkut tuh di situ Om David. Jadi Betul. kita nggak tega gitu loh. Itu saya juga ngalami gitu loh. Saya bukan terus saya ngalami gitu. Aduh, kok sayang ya gitu loh. Wah, sini info A1 kok. Tapi kok nyongsor terus gitu loh. Nah, kan gitu loh. Paham ya Om David ya. Jadi Ya, susah. Pak. Ini kan kita harus menerapkannya harus cedik-cedik sendiri ya. Ini saham-saham yang kayak gini nih ya, saham-saham yang kalau uptrend memang kamu cuan, tapi kalau pas downtrend tuh menyebabkan sangkut kamu. Wes jual besok aja, besoknya diguyur lagi, mati kita gitu loh. Kan banyak sing kasus seperti itu kan, kayak RAM dulu sangkut dari 900 tuh Bu Dokter nyangkut 900 dibawa turun ke 600. Apa ndak kejang-kejang itu ya kan? Nah, belum Ya, yang lain-lain kan banyak itu ya kan. Jadi ya. kalau watchlist tuh ya kalau memang kira-kira kamu memang mau copet ya copet aja, nggak usah diulang di hal yang sama gitu loh. Kadang kalau diulang di hal yang sama itu wah kita sayang sama barang itu ya, tapi nggak taunya guyuran, malah kayak orang pegang mercon gitu loh. Ini Ya, ya. pengalamanku loh Pak David ya. Jadi seperti itu, tapi nggak tahu lagi ya kalau yang lain ya. Gimana Om Nambahin, Bijay? Bener nggak? nambahin Om. Ya, Bener sih, tapi saya nambahin aja. Jadi gini Om David, saya belajar dari Kotom sih. Sebenarnya eh, kita tuh belajar resiko. Sebenarnya ada dua teknik. Kita belajar resiko. Jadi kalau ada yang kita manajemen aja, kita nggak perlu melihat itu misalnya akumulasi kah atau uptrend atau apa gitu, misalnya gitu. Tapi ketika dia resiko kita misalnya saya 3% CL udah minus 3% CL gitu. Ya udah minus 3% CL gitu. Entah itu mau uptrend, entah itu mau downtrend, pokoknya minus 3% CL aja gitu. Ada yang tekniknya seperti itu. Nah, ada juga yang biasanya kan gini ya, ada yang dibawa naik, dibawa turun, dibawa naik, sore-sore baru dibawa naik, jur gitu. Atau memang ada juga yang dibawa naik, dibawa turun, dibawa naik, dibawa turun, dibawa, diguyur gitu. Ada juga yang kayak gitu. Kan kita nggak tahu tuh, nggak tahu yang mana yang mau dinaikin atau mau diturunin kah. Nah, jadi ujung-ujungnya balik lagi, kita harus punya resiko, bener kata Kotom tuh, minus 3% atau minus 5%, ya udah lu minus ya minus, apa, cut loss ya cut loss gitu. Benar tuh, saya juga belajar dari Kotom gitu. Nah, kita jadi nggak mikirin ini mau harus bagaimana gitu. Tapi cuman memang ada juga yang mungkin karena style orang kan pasti beda-beda. Ada yang mungkin, oh saya yakin dengan technical analisisnya ini, terus atau bandarmologinya ini, terus udah gitu disebut sama si bot gitu. Nah, kita masuk itu sebagai konfirmasi final. Itu juga bisa dipakai gitu. Makanya stylenya tuh beda-beda gitu. Bagi ada teman-teman yang swing, ada teman-teman yang scalper, mau botnya dipakai itu bisa, tapi tekniknya beda-beda gitu. Seperti itu sih Ya. tanggapan dari saya Om. Nah, terkait tadi Om yang mau jadiin watchlist, ya itu hak-haknya Om, itu mau dijadiin watchlist. Tapi cuman ya itu nggak ada jaminan ya Om, itu akan dibawa naik atau akan dibawa turun gitu. Nggak ada Ya. yang bisa menjamin itulah gitu. Tapi minimal Ya. Om punya watchlist lah gitu. Maksud saya seperti itu, daripada kita kena saham-saham yang nggak jelas gitu. Terima kasih Om. Terima kasih. Iya, Anu sama-sama toh Om. Om David, kalau gua lihat itu nggak usah lu watchlist, lu lihat yang frekuensi aja ini oke kok. Yang frekuensinya rame lu buy, frekuensi yang ada bintangnya itu loh kok David. Ya. Itu malah itu lebih liquid. Maksud saya itu seperti gitu Om Bambang. Jadi maksudnya gini, kalau seperti Om Bambang tadi bilang, jam 9 sampai 9.16 itu kita lihat di gain. Nah, 9.16 muncul watchlist. Lah muncul watchlist. Nanti kamu yang frag kamu sikat gitu toh. Nah, saya langsung lari ke frag. Ya. Kalau frag main di situ dengan tidak guyuran kan berarti dia mau naik kan. Gampangannya gitu. Ya. Nah, gitu. Ya, cocok Om. Boleh lah. Ya, makasih Om. Sesuaikan aja sama intuisi Anda. Intuisi Anda enaknya gimana gitu aja.
Itu ada suhu kalku itu. Suhu Cabut dia. kalkulator. Cabut dia suwe. Cabut dia. Lu parah lu Bambang. Cabut dia lu. Parah bener. Oke. Yang lain ada yang mau tanya nggak tentang bot? Ada Om Adit. Om Adit. Om Adit. Halo Mau Om. tanya Om Adit? Enggak Om. Oh enggak. Kamu lama nggak kelihatan kemana aja Om Adit? Ada aja Om. Gue sendiri sekarang Om. Yasin juga nggak pernah kelihatan Om Adit. Udah Iya jago Om. nih Om Adit nih sekarang nih. Enggak lah Om. Apalagi Jauh dari lu ada Om. Suhu Maruli tuh. Lebih jago Aduh lagi. Maruli. Siapa Maruli Bawa-bawa yang nih mana? sekarang nih. Gue dibawa-bawa nih. Di sini banyak ya. Ada kalkulatormologi, cuanmologi. Apalagi di sini? Banyak. Oke. Ini kita bahas bot dulu ya, Om. Doktermologi juga ada doktermologi. Nanti sesi apa? Sesi kita Nggak ada curhat-curhatnya nanti. nggak ada. Ini sekarang kita bahas bot dulu. Ada yang mau tanyakan nggak botnya? Tentang botnya Om VJ ada yang mau tanya nggak? Ya, kalau nggak ada, sesi dengan Om VJ boleh berakhir ya Om VJ ya. Ya, Om VJ terima kalau mau kasih ada Om acara mau Bambang. tetap di sini boleh kita ini sesinya sekarang sesi cuap-cuap. Cocok. Iya. Ya, Tapi lu makasih Terima jangan kasih VJ. Bang Bang dapat ide buat Om. Ya. Bambang Makasih jangan Om, cabut. makasih Om. Ya, Nanti sama-sama. besok kalau nggak paham, Iya. besok pas live, oke lah. Om VJ kalau besok jam 9 mau ada waktu mau live lagi boleh nggak apa-apa Om VJ. Iya, saya biasanya pasti Om kalau saya bisa ada waktu saya pasti masuk Boleh, masuk antara aja di kalau Om edit. VJ masuk, Om VJ live aja nggak apa-apa. Iya, nanti Apa di botnya di apa di itu dikasih paham ke teman-teman. Jadi nggak iya. apa-apa. Jadi kan Saya sekalian praktek karena kan. betul. Saya biasanya jam 9 sampai 9.15 aja sih biasanya. Boleh Om, Rata-rata tuh besok pagi jam 9 ya. Sekalian ya, Ikut ya diajarin ya Om. praktek ya. ya, siap Om. Om Wijay, Oh iya, itu yang kalau praktek berarti ditunjukin botnya gitu. Jadi muncul, Di share terus udah screen gitu Om kita Adit. masuk Terus nanti Om di share VJ screen. bilang latin. Besok botnya di share screen sama Kotom itu besok gen live botnya. Oh gitu. Wow, mantap dong. Om juga kalau misalnya mau masuk aja Om, nggak apa-apa. Masih Nanti gratis 5 saya hari, saya masuk kasih aja Om linknya. Adit. Pokoknya gratis 5 hari, 5 hari bursa. Terus kalau misalnya 5 hari bursa masih kurang, pasti biasanya 5 hari setelahnya pasti akan saya kick dulu ya gitu. Misalnya, oh masih kurang, PM saya, nanti saya masukin lagi. Siap Om. Nanti kalau masih kurang juga 5 hari, PM saya lagi. Sampai cuan Iya. Om. Dulu saya kan langganan juga Om. Berapa bulan gitu. Iya, betul. Cuman Iya. mau mendalami dulu basic saya jadi keluar. Ini caranya nyetop Iya, rekaman tapi gimana ya? Biar kesimpan ya. langsung stop aja kok. Oh langsung Bisa stop tuh nanti Om berhenti Bambang merekam ini langsung ya? Iya, nanti langsung masuk ke save